kita bicara konteks agama, yang mana agama kita dihina. Masalah agama kita disamakan dengan botol minuman. Seorang nabi kita disamakan dengan botol minuman. Seorang Bunda Maria disamakan dengan botol minuman. Ini ada apa? Apa enggak penghinaan itu namanya? Ini kenapa saya terpanggil untuk melakukan laporan ini? Miris hati saya, bergetar dada saya ketika saya melihat adanya Instagram, adanya capture yang menyatakan bahwa Muhammad dan Maria dijadiin satu buah botol minuman. Kalau ditahan bang? Promo, kan begitu? Promo. Gratis ya? Gratis. Nah, ya kan? Kita sangat sedih sekali, ya kan? Dan ada lagi sambungan ini, ya, yang mana menyatakan Holy Wing. Maria disuruh ke Holy Wing sekarang juga. Tuh. Maria disuruh ke Holy Wing. Nih, ya. Bilang ke Muhammad dan Maria disuruh ke Holy Wing sekarang juga. Karena akan mendapatkan Gratis. Nah, ini sambungannya, promonya. Buat yang namanya Muhammad sama Maria, buruan ke Holy Wing. Hari Kamis, artinya hari Kamis itu malam Jumat, ya. Soalnya mau dikasih satu botol gratis, nih, Gordon Dry Gin atau Gordon Gin Premium Pink. Ini kok minuman beralkohol? dan itu nanti loh promonya berlaku di mana aja? Berlaku di Holy Wing Peak. Holy Wing Peak 1, 2, 3, 4, 5, 10 Holy Wing outlet. Apa? Buruan gas sekarang juga gitu. Jadi ini terkesan sangat tendensius sekali ya menurut kami sebagai orang yang beragama, sebagai seorang yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa, kita harus merasa sedih dan miris. Kenapa? Nah, ini sangat miris sekali. Ini ada bukti petunjuk lagi. Kenapa bukti petunjuk saya katakan? Karena bukti petunjuknya adanya permintaan dari Holy Wing yang menyatakan permintaan maaf terbuka. Nah, dengan adanya permintaan maaf terbuka, artinya memang perbuatan itu terjadi dan ada. Terlepas sudah meminta maaf, tidak akan menghapuskan pidananya. Ingat, ini hukum Indonesia, tidak ada pembuktian seperti itu. Jadi artinya setelah dia berbuat, walaupun dia meminta maaf, tidak akan menghapuskan pidananya. Meminta maaf itu hanya meringankan. Ingat. Dan perlu diketahui, perlu disampaikan juga bahwa kami pun di sini bukan sekali dua kali ke Holy Wing. Gitu, ya. Kita Kami tidak pun benci dengan Holy Wing-nya. tidak benci dengan Holy Wing-nya. Silakan Holy Wing membuka usahanya sebesar-besarnya, tapi jangan hina, jangan bawa-bawa ke agama. Jangan nyenggol ke agama. Ini kenapa? Ini penistaan agama. Ini ada saranya, saya lihat di sini. Kenapa? Makanya saya terpanggil, akhirnya kami datanglah ke sini dengan membuat LP. Kenapa saya terpanggil? Nah, akhirnya timbullah LP. Jadi saya melaporkan semalam itu dengan adanya dugaan tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik pada pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156A KUHP. Nah, ini jelas sekali tentang penistaan agama, menghina agama atau menyerang seseorang. Ancamannya berapa tahun? Ancamannya 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dan ini sudah banyak yang kena sanksi pasal ini. Yang ditujukan kepada siapa? Ke Holy Wing? Yang ditujukan ini masih dalam tim lidik, ya, nanti biarlah penyidik yang melakukan ini. Kita tidak tahu, kalau kita tanya ini Instagram nanti akan saling tuduh menuduh. Tapi ini kita tahu, ini jelas tertera Holy Wing Indonesia. Itu aja. Kita tidak ingin terkontaminasi, ya. Kira-kira siapakah yang harus bertanggung jawab. Namun satu hal yang pasti, kita yakin dan percaya bahwa Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, ya, dengan sesuai dengan laporan kita di Polda Metro Jaya, yakin bahwa mereka adalah profesional. Namun di sisi lain yang perlu kami sampaikan adalah jelas, kalau di dalam badan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang badan hukum, ya, tentang badan hukum yang berbentuk perseroan, yang bertanggung jawab di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi. Nah, kami meminta kepada pihak Polda Metro Jaya, khususnya hari ini kami telah mencoba mengkonfirmasi bahwa laporan kami telah didelegasikan ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Nah, untuk itu kami meminta kepada penyidik untuk menghadirkan, memanggil direksi. Saya kira jangan sampai berhenti terkesan kepada pegawai. Ya, Kami tidak inginkan hal itu. betul. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti kita ketahui bahwa namanya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira di pelosok ujung manapun umat Muslim, ketika Rasulnya dihina, dinistakan, terlepas bahwa orang itu sholat tidak sholat, masih bolong-bolong sholatnya. Ketika hal ini terjadi, jihad fisabilillah ini harus dilakukan. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Wakil Sekjen? Bentar. Baik, selamat sore Wakil Sekjen. kawan-kawan. Saya Wakil Sekjen dari kami bersatu mewakili umat Kristen yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kami sangat kecewa dengan hal yang disampaikan oleh pihak Halloween tentang minuman promosinya itu mengatasnamakan Maria. Maria itu simbol kita itu sangat suci sekali. Itu Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Kalau hal begini terjadi, pasti akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Ini baru kita aja yang menyuarakan ini, belum teman-teman yang lain. Maksud dari kami datang ke sini, minta klarifikasi dari pihak manajemen, bagaimana dengan tindak lanjut dari ini, dan mereka juga harus diproses secara hukum. Hal-hal begini jangan terulang lagi, karena ini menyangkut SARA loh. SARA sangat bahaya sekali. Terima kasih. Ya, saya tambahin ya. Menciptakan kegaduhan, Wan. Oke, saya tambahkan. Terima kasih teman-teman. Saya Hendar Sam, Wakil Ketua Umum dari Advokat Cinta Tanah Air, AKTA. Ya kan, mungkin teman-teman sudah tahu, AKTA sangat concern sekali kepada para penista agama ya. Nah, kalau saya melihat, saya tambahkan di sini, ini nggak bisa dibilang nggak ada unsur sengaja. Ya, patut diduga unsur kesengajaannya jelas. Karena di sini sudah ditulis ya, Muhammad dan Maria, ya kan. Kita kasih golden dry gin atau golden spring gratis seperti itu. Ini seolah-olah akan terframe, ya kan. Kita patut menduga ini akan terframe. Nanti Muhammad dan Maria yang bernama Muhammad Maria akan datang ke sana, minum alkohol, keluar dari sana Muhammad dan Maria mabuk-mabukan. Bener nggak seperti itu? Goalnya adalah itu. Jadi kalau dibilang ini nggak sengaja, ini kepleset, nggak mungkin. Karena ini frame-nya udah jelas. Itu satu. Kedua, proses untuk melakukan promo ini sudah dimitingkan sebelumnya. Nggak mungkin tanpa proses itu. Apalagi kita ketahui Halloween ini, ya kan, salah satu investor ownernya yang katanya adalah seorang ahli hukum, seorang lawyer yang legal mind-nya katanya sudah internasional. Nah, kenapa ini dibiarkan? Kenapa ini dibiarkan? Jadi ini kami ingin tidak sampai di sini saja untuk melihat perkara ini sampai ke akar-akarnya, sampai ke atas, ke top, posisi topnya. Nah, satu lagi, saya ingin mencermati tentang masalah permohonan maaf. Mungkin rekan ini bisa lihat. Saya bacakan permohonan maaf. Di sini dibilang permohonan maaf ya, seolah-olah tadi sudah dikatakan oleh rekan-rekan dari kami bahwa memang dengan adanya permohonan maaf, maka mereka sudah mengakui, Halloween seolah-olah mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Iya, tapi jangan lupa di situ ada pembelaan diri bahwa itu tidak dilakukan atau tanpa sepengetahuan manajemen. Jadi di sini para bos-bos Halloween ini ingin membatasi dirinya. Patut diduga ingin membatasi dirinya ini sampai di tingkat karyawan aja. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu jadi permohonan maafnya ini membungkus dirinya bukan dari permohonan maaf, tapi ini tindakan membela diri dan membatasi diri sebenarnya. Nah, kita tidak ingin sampai di sini saja. Uber sampai ke atas-atasnya. Bang, kalau ada tuntutannya nanti seperti misalnya mau udah ditutup aja Halloween itu seperti itu. Iya, ya memang ada domainnya ya. Ini nanti kita lihat bahwa untuk masalah yang kita laporkan, masalah pidana ini larinya kan ke kurungan badan ya, ke tindak pidananya. Nah, ada proses, ada domain atau rezim hukum administrasi yang juga dalam hal ini pihak Pemda DKI Jakarta dan perizinan yang lainnya bisa melakukan tindakan yang cepat. Kami rasa itu merupakan ranah-ranah dari beliau-beliau di sana. Ini juga untuk dilihat ya, untuk dilihat karena di satu sisi mungkin ada sisi nilai positif dari Halloween kita melihat ya, artinya pertumbuhan ekonomi ya kan, hiburan di masa pandemi naik, cuman ya mereka juga bisa juga kebablasan dong, ya kan, jadi jangan semua mau juga, ya kan. Nabi Muhammad itulah nabi kami, Maria adalah manusia suci di agama Kristiani. Jadi saya rasa kita semua dalam permasalahan ini akan sependapat. Yang nggak sependapat itu saya rasa udah orang nggak jelas ya, bahwa hal ini adalah musuh kita bersama, ya. Sampai kita minta usut sampai ke atas, ya. Jangan sampai berhenti cuma di tingkat karyawan juga jangan mau dikorbankan dan kami hitamkan. Itu.